Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Lake Education, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas tentang kisi-kisi PTS tema 2 kelas 6 SD ya, dari nomor 1 sampai setengahnya kayaknya bisanya ini ya. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Contoh sikap nilai-nilai sila ke-1 sampai sila ke-5 Pancasila. Nah, ini adalah tema 2 tapi bagian PPKN. Nah, di PPKN ini emang sebagian besar itu cuma ngomongin tentang sila ke-1 sampai ke sila ke-5 yang ada di Pancasila. Dan yang ditanya itu nilai-nilainya. Nilai-nilainya itu artinya apa? Nilai-nilai itu artinya adalah contoh-contoh dalam kehidupan. Nah, sila ke-1 itu kan berhubungan dengan agama, jadi taat dalam beragama dan beribadah sesuai agama masing-masing. Sila kedua, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia dan seterusnya. Sila ketiga, bangga memiliki negara yang banyak pulau, tapi lebih tepatnya ini ya, mementingkan kepentingan bangsa dan negara karena persatuan Indonesia ya. Sila keempat, nah itu tentang musyawarah, melakukan musyawarah dengan adil, memiliki rasa tanggung jawab. Hasil dari musyawarah namanya apa? Hasil dari musyawarah namanya mufakat. Terus sila kelima, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan menghargai hasil karya orang lain. Terus kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tentang pertanyaan pengertian hukum hidup rukun. Nah, hidup rukun. Hidup rukun adalah suatu pola hidup antar kelompok yang saling menghormati dan menyayangi serta hidup dengan damai dan tentram. Ini kemungkinan ini soalnya itu kayak soal cerita gitu tentang gimana sih caranya supaya bisa hidup rukun. Nah, ya supaya bisa hidup rukun maka kita harus saling tolong menolong, saling menghormati, tidak membeda-bedakan, tidak bersikap rasis atau tidak kayak misalkan gak boleh ngatain agama orang lain, gak boleh menghina suku orang lain, tidak boleh menghina kekurangan orang lain agar hidup rukun dan damai. Nomor 3, kata tanya dan kalimat tanya. Nah, ini kasih gitu tulisin dulu macam-macam kata tanya ya. Jadi kata tanya dalam bahasa Indonesia itu disingkat adik Simba. Nah, adik Simba itu singkatan dari apa? Adik Simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Apa itu adalah kata tanya untuk menanyakan sesuatu hal. Misalkan, apa urusanmu datang ke sini? Nah, di mana? Di mana itu menanyakan lokasi atau tempat. Di mana letak sekolahmu? Nah, kapan? Kapan itu menanyakan tentang waktu. Kapan biasanya kamu bangun pagi? Nah, siapa? Siapa itu menanyakan seseorang. Siapa nama gurumu? Nah, jadi itu menanyakan seseorang. Mengapa? Mengapa menanyakan tentang penyebab suatu kejadian. Misalkan, mengapa si Udin bisa jatuh sakit? Nah, itu menanyakan penyebab suatu kejadian. Terus bagaimana? Nah, bagaimana itu proses terjadinya sesuatu. Misalkan bagaimana caranya supaya kita bisa dapat nilai bagus di PTS. Nah, itu menanyakan proses atau cara terjadinya sesuatu. Terus nomor 4, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun rapi, singkat, padat, dan jelas. Mengandung subjek, mengandung subjek dan predikat, memiliki ejaan dan diksi yang benar, serta tidak bertele-tele. Nah, ini lebih gampangnya ini ya. Jadi kalimat efektif itu artinya kalimat itu kan susunan dari kata-kata ya. Kalimat tapi dia tuh nggak bertele-tele gitu, nggak panjang-panjang tapi singkat, padat, dan jelas. Nah, itu disebut kalimat efektif. Terus, pengertian adaptasi. Nah, ini IPA ya. Adaptasi kita harus tahu bahwa adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Kemampuan adaptasi berperan penting dalam kehidupan agar terhindar dari ancaman kepunahan. Kak, kepunahan itu artinya apa? Kepunahan itu artinya hewan-hewannya habis, tanaman-tanamannya habis ya, tidak tersisa. Nah, itu berarti mau punah. Oleh sebab itu, Allah menciptakan hewan dan tumbuhan itu memiliki kemampuan adaptasi ya, penyesuaian diri. Contohnya apa? Ekolokasi pada kelelawar,
autotomi pada cicak, mimikri pada bunglon, menggugurkan daunnya pada pohon jati, daun yang lebar pada teratai, dan lain-lain. 6. Contoh tumbuhan hidrofit. Nah, kita harus tahu dulu. Hidrofit itu berasal dari kata hidro. Hydro itu berhubungan dengan air. Berarti hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang termasuk hidrofit ditemukan di danau, rawa, dan daerah berair. Biasanya kalau di soal-soal itu munculnya itu antara tanaman teratai atau tanaman eceng gondok. Kayak gitu ya. Terus nomor 7, perlindungan diri pada pohon bambu dan hewan landak. Nah ini pelajaran IPA ya. Jadi perlindungan diri pada pohon bambu dan landak itu sebenarnya punya kesamaan. Kalau pohon bambu itu melindungi diri dengan memiliki bulu halus yang menempel pada bagian batang. Bulu halusnya tersebut berukuran kecil, berwarna hitam dan tajam. Nah ini Kak Sigit waktu kecil karena pernah bantuin orang tua ngangkat bambu ya. Itu tangan Kak Sigit kena tuh ketusuk bulu-bulu halus ini. Jadi bulu halusnya itu ini misal bambu nih, nah kan ada garis-garisnya tuh, ruas-ruasnya. Nah, bulu-bulu halusnya itu ada di ruas-ruasnya. Jadi pas Kak Sigit angkat pakai tangan kosong, tangan Kak Sigit kena ini ya, kena bulu-bulu halus itu kayak gitu. Jadi kecil-kecil nancep di tangan. Terus landak, nah dia punya kesamaan. Kalau landak melindungi diri dengan tubuhnya dikelilingi oleh duri-duri yang tajam. Jadi sama-sama memiliki bagian tubuh yang tajam. Nomor 8, terakhir, pengertian hewan nokturnal. Nah, hewan nokturnal merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk jenis hewan yang aktifnya itu malam hari. Dia kalau siang hari, dia kebanyakan tidur atau leha-leha gitu hewannya. Contohnya pertama, kelelawar. Nah, kelelawar itu pagi sama siang dia tidur, malamnya dia aktif makan. Burung hantu juga sama. Kucing, nah ini tergantung kucingnya. Jadi kadang ada kucing yang siangnya tetap beraktivitas, ada juga kucing yang pagi atau siangnya itu kebanyakan tidur kayak gitu. Terus ada koala dan ada juga rubah. Tapi kalau di sekolah itu biasanya yang sering keluar di ujian adalah kelelawar dan burung hantu. Oke. Sedangkan kalau hewan yang hidup di siang hari namanya diurnal. Nah, kalau yang malam hari namanya nokturnal. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.